Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidani ilman nafi'a wa wafiqani amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji atfatan ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Ngawiti ingsun nglarasi iran kelawan muji kang paring rahmat lan kenikmatan rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tanazzalul khairat. Asyhadu an la ilaha illallah rabbus samawati wal ardh wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh khairus sadat wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Qala Allah ta'ala bi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, sidang salat Jumat Masjid Nurul Ikhwan yang dicintai dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah ala ni'amillah. Bersalawat kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad Rasulullah dengan salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di atas mimbar yang mulia, Al-Fakir selaku khatib berwasiat kepada pribadi dan seluruh jamaah Ahlul Jum'ah, mari kita tingkatkan takwa kita pada Allah. Dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, kita melaksanakan semua perintah-perintah Allah, menjauhkan semua larangan-larangan Allah, agar hidup kita mendapatkan kebahagiaan dunia sampai di akhirat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dengan takwa urusan-urusan kita dipermudah. Dengan takwa rezeki kita akan mengalir. Wa may yattaqillaha min haitsu la yahtasib. Dengan takwa lah kita akan menggapai hidup sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Mudah-mudahan kita hidup mati kita membawa iman dan takwa, dan kelak kita masuk surga bersama baginda Rasulullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Ahlul Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rasanya belum lama kita merasakan masa di mana kebebasan kita melakukan aktivitas. Setelah pemerintah mencabut PPKM darurat
3, 2, 1. Ini penerapan PPKM kembali diterapkan oleh pemerintah sejak awal Februari 2022 ini. Karena disinyalir terindikasi tersebar kembali wabah virus yang bernama Omicron, yang katanya ini akan terus melanda. Wabah ini akan terus menghantui kita mulai awal Februari sampai selanjutnya. Pertanyaannya menggelitik, kenapa saat kita umat Islam akan melaksanakan ibadah Ramadan kembali virus ini merebak? Tidak perlu kita jawab, hanya Allah yang maha tahu segala pertanyaan ini. Hadirin, bahayakah virus? Waspada. Maka itu kita tetap mengikuti anjuran pemerintah, prokes kita laksanakan. Karena salah satu ikhtiar kita dalam rangka kita menjauhkan dari virus corona ini. Tapi ingat, jangan sampai kita melalaikan tugas dan kewajiban kita. Karena apapun bahayanya corona, tidak akan membuat seseorang itu mati. Kematian bukan karena virus corona. Kematian itu karena ajal yang Allah takdirkan kepada kita. Likulli ummatin ajalun. Semua umat, semua manusia punya ajalnya, punya waktu hidup di dunia. Likulli ummatin ajal, punya ajalnya kita, kontrak hidup di dunia. Mudah-mudahan kita semua terjaga, dijaga keluarga kita, masyarakat kita dari virus ini. Regulasi pemerintah sudah melaksanakan vaksin dari Sinovac, kemudian Pfizer dan sebagainya, Pfizer, dalam rangka untuk pencegahan penularan. Tapi ini bentuk ikhtiar kita. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari virus-virus yang berbahaya ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, perlu kita waspadai. Bagi umat ada yang lebih bahaya dari virus corona. Ada 5 virus yang harus kita vaksin. Kalau vaksinnya pemerintah kita sudah laksanakan, tapi vaksinnya melalui vaksin robani, vaksinnya caranya Allah. Apa virus yang berbahaya bagi kita? Minimal ada 5, hadirin. Yang pertama adalah kemaksiatan, itu adalah virus. Vaksinnya adalah taubat. Bakhil, pelit, itu virus. Maka vaksinnya adalah sedekah. Qaswatul qulub, keras hati, itu adalah virus. Maka vaksinnya adalah zikrullah. Zalim, itu adalah virus. Maka vaksinnya adalah berbuat adil, berbuat keadilan. Gelisah, resah, itu adalah virus. Maka vaksinnya adalah baca Al-Quran. Di 15 menit ke depan Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan apa yang sampaikan ada manfaatnya. Hadirin rahimakumullah. Virus yang berbahaya bagi kita bukan corona, tetapi adalah kemaksiatan yang pertama. Dan wajib kita vaksin secara robani. Vaksinnya Allah dengan cara taubat. Di antara kita, hadirin rahimakumullah, pasti kita semua orang-orang yang pernah berbuat kemaksiatan. Ada yang berbuat zalim, ada yang berbuat munkar, semua. Karena kita manusia, tempatnya salah dan lupa. Maka kemaksiatan itu apa? Kemaksiatan oleh ulama didefinisikan adalah khilafu ta'atil wajibah. Kalau seseorang telah melanggar aturan Allah, kalau seseorang telah membangkang dari perintah dan kewajiban Allah dan Rasulnya, kalau seseorang telah berbuat kemaksiatan, melakukan dosa, maka itu namanya kemaksiatan. Pasti kita semua pernah melakukan kemaksiatan. Dari tidur sampai bangun tidur, pasti kita melakukan kemaksiatan. Karena itu kemaksiatan disebabkan karena 2 faktor. Yang pertama adalah tentu setan yang selalu mengganggu kita untuk
melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam berbuat perbuatan kita. Yang kedua adalah lemahnya, rontoknya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita waspadai. Karena setan tidak pernah berhenti untuk selalu membujuk kita, merayu kita agar kita melakukan pelanggaran-pelanggaran kepada Allah, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ketika orang melakukan kemaksiatan karena lemahnya, hilangnya, kosongnya iman di hati kita. Maka baginda Rasulullah SAW menyampaikan dalam sabtu sabdanya, la yazni zani hina zani wa huwa mu'min. Tidak ada orang yang melakukan perzinahan ketika ia berzina. Ketika ia berzina, dia tidak dalam keadaan beriman. Wala yashirbu syirba. Dan tidak ada orang yang melakukan minum khamar hina syirbuha, ketika ia melakukan khamar, minum khamar, wa huwa mu'min. Dan begitu juga yang ketiga, wala yasriku syarik hina, orang yang melakukan pencurian, korupsi dan sebagainya, maka dia tidak ada imannya. Hadirin rahimakumullah, maka itu waspada hadirin. Karena kemaksiatan bisa kita lakukan kapan saja dan di mana saja. Karena itu kita harus waspada. Kemaksiatan adalah virus yang berbahaya yang harus kita vaksin. Dengan cara vaksinnya Allah adalah tubu ilallah, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang telah melakukan kemaksiatan, pelanggaran kepada Allah, maka dengan cara taubat maka hapuslah dosa-dosanya. Ulama Imam Al-Ghazali mengatakan ada 4 macam kemaksiatan yang dilakukan manusia. Yang pertama adalah kemaksiatan dalam bentuk akidah, syirku billah, kita berbuat syirik pada Allah, an-nifaq, munafik dan sebagainya. Ini adalah bentuk kemaksiatan akidah. Yang kedua adalah kemaksiatan di bidang akhlak. Apa itu dia? Zina. Kita melakukan khamar, berjudi dan sebagainya. Itu akhlak. Yang ketiga adalah kemaksiatan di bidang ibadah kepada Allah. Tarkus sholat, tarkus saum. Kita tinggalkan perintah-perintah Allah, sholat, puasa dan sebagainya. Dan ada lagi kemaksiatan di bidang muamalah, yaitu korupsi, mencuri dan sebagainya. Itu bentuk kemaksiatan. Maka itu hindari, hadirin rahimakumullah, agar kita semua tidak digolongkan oleh Allah. Di dalam ayat Quran adalah surat An-Nisa ayat 147, kata Allah dalam ayatnya, bismillahirrahmanirrahim, wa may ya'sillaha wa rasulah. Siapa di antara kalian melakukan kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya, fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha, maka baginya, kalau dia belum bertaubat kepada Allah, ia mati belum bertaubat kepada Allah, dia melakukan kemaksiatan belum bertaubat pada Allah, maka neraka jahanam tempat kembalinya, khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Oleh karena itu hadirin, kalau kita sudah melakukan kemaksiatan, lakukan pelanggaran pada Allah dan Rasulnya, maka lakukanlah pertaubat kita kepada Allah. Tubu ilallah, at-taibu minaz zambi kama la zanbala. Orang yang melakukan kesalahan kemudian dia bertaubat, maka kata Rasulullah, kama la zanbala, seakan-akan dia tidak punya dosa lagi. Maka itu Allah berfirman dalam surat At-Tahrim, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang beriman, kalau kalian telah melakukan kemaksiatan kepada Allah, segeralah bertaubat kepada Allah. Tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah, minta ampunlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Apalagi hadirin, kita sudah masuki bulan Rajab tanggal 10. Ada satu amalan yang diajarkan oleh guru-guru kita, ulama kita, untuk memperbanyak istighfar dengan baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ya Rabb, ampuni dosa-dosaku, warhamni, sayangilah aku, wa tub alayya, dan ampuni segala kesalahan-kesalahan. Ini doa zikir yang kita lakukan bulan Rajab. Kata Allah, kalau kita berbuat maksiat kemudian kita taubat, maka kata Allah, asa rabbukum ayyukaffir an sayiatikum,
niscaya Tuhanmu akan menghapuskan semua kesalahan-kesalahanmu. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah akan masukkan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, inilah virus yang lebih bahaya dari corona adalah kemaksiatan yang harus kita vaksin. Dengan vaksinnya adalah vaksinnya Allah, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua hadirin, bakhil, pelit adalah virus yang semua orang pasti memiliki sifat bakhil. Apa itu bakhil? Ulama mengatakan enggan mengeluarkan sebagian harta kita di dalam kebaikan, enggan menyalurkan harta kita untuk kepentingan agama, itu bakhil. Maka bakhil adalah satu bentuk kemaksiatan hati yang bisa merusak tatanan kehidupan masyarakat kita. Karena itu harus kita vaksin. Kalau kita di antara jamaah yang hadir masih tergolong orang-orang yang bakhil, yang pelit, yang susah untuk mengeluarkan sebagian harta kita untuk kita infakkan, kita sedekahkan, maka segeralah vaksin dengan cara berinfak dan sedekah. Hadirin rahimakumullah. Maka itu perlu kita mempelajari, memahami tentang bagaimana pentingnya kita menjadi orang yang dermawan, berinfak, bersedekah. Ini gambaran, ini jawaban masjid megah kita. Ini adalah jawaban dari apa yang menjadi satu pertanyaan. Berarti kadar keimanan, takwa orang-orang atau jamaah musola Masjid Nurul Ikhwan ini, jawaban adalah inilah kedermawanan kita semua. Mudah-mudahan harta yang kita bangun untuk masjid kita, insya Allah nanti Allah ganti dengan bangunan yang lebih mewah, lebih man bana masjidan fid dunya banallahu masjidan fil jannah. Siapa orang yang membangun satu bangunan masjid, berkontribusi untuk bangun masjid, maka Allah bangunkan nanti rumah yang lebih mewah apa yang telah kita bangun. Dan ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menjadi satu potret buat kita semua. Ada doa malaikat setiap pagi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min yaumin yusbil ibadi fihi illa malakani yanziyani. Setiap pagi Allah menurunkan dua malaikat. Malaikat yang pertama diperintahkan oleh Allah untuk berdoa, dan malaikat yang kedua sama-sama berdoa. Doanya malaikat yang pertama adalah Allahumma ati munfaqan khalafa. Ya Allah, kalau ada hambaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dia orang yang termasuk rajin berinfak sedekah, maka berkahilah urusan dan hartanya. Ini doa malaikat. Dan malaikat yang kedua adalah yang Allah perintahkan untuk berdoa, Allahumma ati mumsikan faqr, mumsikan tarafa. Ya Allah, kalau ada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Islam yang banyak hartanya tapi pelit, maka kata doa malaikat, bangkrutkan usahanya, hancurkan usahanya, dan tidak dibuat berkah hartanya. Maka itu hadirin, mari sama-sama sebagai refleksi, sebagai renungan kita sebagai akhir khutbah ini, mari semua kita menjadi orang-orang yang derma. Kalau kita diantara orang-orang yang masih memiliki sifat pelit, bakhil, maka vaksinlah dengan infak dan sedekah kita. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam satu ayatnya, Allah katakan dalam satu ayatnya, bismillahirrahmanirrahim, wala tahsabanal ladina, jangan kau kira, jangan kau sangka apa yang kita berikan, Allah berikan pada kita, harta yang Allah berikan pada kita, lalu kita bersifat bakhil, lalu kita berenggan, maka harta itu kelak nanti Allah akan gantung di leher kita. Saytaquna yaumal qiyamah, Allah akan gantung harta kita di hari kiamat sebagai balasan atas kepelitan kita semua. Maka itu hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan dua virus yang bahaya yang harus kita vaksin, yang pertama adalah kemaksiatan, yang kedua adalah bakhil. Segeralah kita vaksin dengan vaksinnya Rabbani, vaksinnya Allah. Maksiat kita vaksin dengan taubat. Kalau kita bakhil, maka vaksinlah dengan cara kita berinfak dan bersedekah. Mudah-mudahan khutbah singkat ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semua
kampung halaman kita, negeri kita Allah jaga, Allah pelihara dari segala musibah, dari segala virus, dari segala mafsadat, dan sehingga kita semua dijaga, dipelihara Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Subhanalladina Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa 'azzim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahsabanna alladziina yabkhuluna bima atamullahu min fadlihi wa huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Sayattaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah wallahu mirasus samawati wal ardi wallahu ya'lamu bima ta'maluna khabir. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullah wa la tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafiina wa jahrina wa maulana Muhammad wa sallim wa rida ala kulli sahabati rasulillah jama'in wa rida ala khulafaur rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala tabi'in wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir warham lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal muhammad. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'bana wa balighna ramadan. Allahumma barik lana fi auladina wa azwajina wa zurriyatina. Allahumma barik lana fi qaryatina wa buldatina Indonesia bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya karim ya sattar ya alamin bi fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil billah ya'izzukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah.